Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita saat sore hari ini. Saya jemput semua imam berdiri. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita hanya untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kasih pujian yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tempat ini. Hadirlah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
menutup kemungkinan Tuhan bekerja untuk kita. Tuhan bisa bekerja untuk siapa saja. Yang penting kita mau buka hati. Anak-anak muda, kita itu tiang penopang gereja. Mari kita punya hati untuk menyembah Tuhan, menjadi anak-anak muda yang suka menyembah Tuhan. Kalau tangan kiri di dada, tangan kanan kita angkat, katakan dengan iman, Tuhan bekerja di tempat ini. Bekerja yang kudus, bertahta lebih lagi, bertahta lebih lagi. Urapanmu, kau melayani kami yang
kami di hadapan-Mu. Engkau layak untuk terima pujian kami. Engkau layak untuk terima penyembahan kami. Engkau Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini semuanya karena anugerah Tuhan yang terbesar. Biarlah sore hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami. Kami ingin memuji Tuhan, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah dari awal sampai akhirnya Tuhan bekerja sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Maka kami akan menikmati hadirat, kuasa, dan mujizat Tuhan yang Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Karena ini anak muda, jadi kita harus semangat. Amin. Amin. Haleluya. Tolong dong kepalkan tangan. Boleh kepalkan tangan. Kalau nggak salah bilang haleluya, haleluya. Ya, harus semangat. Kita anak muda, bukan lansia. Sini ada yang lansia? Nggak ada ya. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Kau Tuhan yang mulia, yang turun ke dunia untuk menebus dosa kita, amin. Yang mengerjakan dunia untuk menebus dosa kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
terkadang kita mengecewakan hatinya Tuhan. Sore hari ini saya mengajak untuk kita janji sama Tuhan, kita komitmen dengan Tuhan. Saya buka ruang kesaksian, mungkin yang mau bersaksi atau mau nyanyi. Gak ada. Ada yang mau nyanyi? Kalau nggak ada, kita masih akan memuji Tuhan. Nama Tuhan adalah kekuatan kita, benteng hidup kita, menara kita. Dia Allah yang setia, maka Dia setia, Dia yang mengasihi kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganmu, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Tuhan yang kekal.
ini nggak ada sebutannya. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saat aku berjalan, kasih-Mu menemani langkah. Kami bersyukur karena kami punya Allah, Allah yang terbaik bagi kami Tuhan. Tolong kami untuk selalu mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu tetap bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup memulihkan kami. Tuhan tahu setiap hati-hati anak pemuda remaja-Mu sore hari ini Tuhan. Jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, supaya hati mereka siap untuk diterangi, siap untuk ditabur dengan firman Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa,
supaya kami menjadi pendengar dan tahu firman Tuhan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Apa isi hati-Mu Tuhan, apa yang Kau sampaikan Tuhan, supaya itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu seluruh bagian dalam pelayanan, supaya mereka dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk duduk, kami siap Tuhan untuk buka telinga kami siap untuk buka hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu bagi kami Tuhan, berbicara bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa nih yang Valentine-an nih? Ayo, siapa yang rayain Valentine? Valentine-nya sama siapa? Sama pacar? Sama teman? Teman apa? Atau ada yang Valentine-nya sendirian? Angkat tangan dong yang Valentine-nya sendirian. Ada? Gak masalah. Valentine itu apa sih? Valentine itu apa? Yes, diperingati sebagai hari kasih sayang gitu ya. Nah, karena Valentine itu diperingati sebagai hari kasih sayang, berarti nggak harus dong berbagi kasih dengan pacar, gitu kan ya. Tapi saat kita berbagi kasih, kita bisa berbagi kasih dengan siapa saja. Dan hari ini saya di sini kenalkan, nama saya Haniel Yuwono. Saya ingin berbagi kasih juga dengan GOG, Gen of God gitu ya. Bener ya? Generation of God, betul ya? Namanya gitu ya? Nah, saya ingin berbagi kasih, jadi thank you buat youth pastor di tempat ini. Namanya sama sih, saya namanya Haniel juga, jadi jangan bingung ya. Saya Haniel dari Multiverse yang berbeda dengan pastor Haniel yang ada di tempat ini. Kami dari Multiverse yang berbeda ya. Ya, kami sama. Saya teman dengan Pastor Haniel, atau panggilnya apa di sini ya? Oh, Hani gitu ya. Saya teman seangkatan juga dengan, berarti CA ini juga dari tadi saya pendeta muda Sela. Saya seangkatan dengan mereka seperti itu. Dan kami teman dalam sekolah kita. Dan hari ini saya mau berbagi kasih dengan kita semua yang ada di tempat ini. Ada sebuah pertanyaan yang sering banget dipertanyakan oleh orang-orang Kristen. Apa pertanyaannya? Tentang Valentine ini. Pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh orang-orang Kristen seputar Valentine. Ada yang pernah bertanya atau mungkin dapat pertanyaan tentang ini, boleh nggak sih orang Kristen ngerayain Valentine? Gitu ya? Pernah bertanya, pernah dipertanyakan seperti itu. Saya mau cerita, bukan sejarah, tetapi Valentine seperti tadi kita sama-sama ketahui, Valentine itu diperingati sebagai hari kasih sayang. Dan artinya saat dunia sedang merayakan Valentine, artinya dunia itu sedang berlomba-lomba mengajak, ayo dong kita berbagi kasih. Ayo dong kita berbagi kasih dengan sama kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan suami atau istri seperti itu, dengan anak-anak. Jadi dunia itu sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih mereka kepada orang-orang terdekat mereka. Kalau dunia aja sedang berlomba-lomba menunjukkan kasih, masa kita orang Kristen ya nunjukin kasih? Jadi kalau dunia aja sedang berlomba-lomba nunjukin kasih, kita orang-orang Kristen harus berbuat lebih dari mereka. Kita harus lebih dari mereka. Saya akan awali dengan ayat yang 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saya sudah taruh di PowerPoint 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini luar biasa banget. Ada sebuah perintah yang firman Tuhan katakan apa? Sudah saya cetak tebal. Saling mengasihi. Ini jelas banget, dari ayat ini kita melihat sebuah kewajiban bagi orang Kristen. Saling mengasihi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Artinya kita nggak boleh kalah dengan dunia. Dunia berlomba-lomba menunjukkan kasih mereka. Kita harus berbuat lebih dari dunia. Karena
Mengasihi itu perintah Tuhan, tetapi masalahnya untuk bisa mengasihi sesama itu bukan perkara yang mudah. Mengasihi sesama itu bukan perkara yang mudah. Kita perlu terus melatih hidup kita untuk bisa mengasihi orang lain dengan benar. Kadangkala kita mengekspresikan kasih itu nggak benar. Saat kita nih, mungkin seseorang punya pacar gitu kan ya. Pernah ada yang udah punya pacar? Ada yang sudah punya pacar? Atau lagi PDKT? Cicit. Nah, seringkali kalau kita mengekspresikan kasih kita bilang seperti ini. Ayo, kamu keluar sama siapa? Kamu di mana? Gitu kan ya. Semalam berbuat apa? Ada lagunya kan sampai sama itu. Kamu di mana? Gitu kan. Artinya apa? Kita berpikir itu kasih, tapi kita posesif. Kita terlalu ingin menguasai hidup orang lain. Kita pikir itu kasih. Itu adalah salah satu bentuk ekspresi kasih yang salah. Ada juga orang tua mengasihi anaknya seperti itu. Orang tua mengasihi anak dengan apa? Orang tua yang kaya berpikir hanya dengan mencukupi semua keinginan anaknya, itu adalah kasih yang diperlukan oleh anaknya. Padahal enggak itu. Anak perlu ditemani, anak perlu punya waktu dengan orang tua. Sehingga banyak orang mengekspresikan kasih dengan salah. Dari situ kita berpikir bisa menangkap bahwa untuk bisa mengasihi orang lain itu bukan perkara yang mudah. Setuju nggak? Kita perlu belajar. Supaya kita nggak mengasihi orang lain dengan salah. Pingin mengasihi orang lain, prakteknya justru mengasihi diri sendiri. Contohnya tadi ya, saat punya pasangan atau punya hubungan tertentu, kita pinginnya menguasai. Sebenarnya itu bukan mengasihi orang lain, itu sedang mengasihi diri sendiri. Kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Nah, kuncinya ada di ayat yang ke-8. Kita next. Nah, ini. Di ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini menarik. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang nggak bisa mengasihi, orang-orang yang memberikan kasihnya dengan tidak benar, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dari sini kita tahu bahwa penting banget untuk kita, khususnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita harus belajar mengenal tentang kasih. Karena kalau tidak, kita nggak akan bisa mengasihi dengan benar. Makanya hari ini tema kita. Ini tema kita, mengenal kasih Allah. Hari-hari ini di gereja ini sedang bicara tentang mengenal. Dan ini adalah sesuatu yang indah untuk kita pelajari, di mana kita akan diajar untuk mengenal yang namanya kasih Allah. Dalam menjalani hidup sebagai manusia, kita disebut makhluk sosial gitu kan ya. Makanya muncul media sosial, orang-orang bisa bersosial di sana dengan teknologi lah dan lain sebagainya. Tetapi sebagai makhluk sosial, pasti kita akan menjalin hubungan dengan manusia yang lain atau dengan apapun, dengan hewan dan lain sebagainya. Tetapi khususnya kita sedang membangun hubungan dengan sesama kita manusia. Dan untuk bisa punya hubungan yang sehat sebagai makhluk sosial, kita perlu punya kasih di dalamnya. Supaya hubungan itu sehat, supaya nggak dikatakan friend with benefit gitu kan ya, hanya jadi teman kalau dapat keuntungan. Nah, supaya nggak dibicarakan seperti itu, kita perlu punya kasih yang sehat di dalamnya. Makanya Allah itu taruh porsi yang penting loh soal kasih. Kasih itu bukan hal yang sepele. Tuhan taruh kasih itu sebagai hal yang penting. Coba kita next satu slide lagi. Nah ini, kita tentu tahu ayat ini, faith, hope, love gitu kan ya. Sudah terkenal banget. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Tapi di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 jelas banget. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Padahal saya mau tanya, orang Kristen gitu ya, anak Tuhan bisa diselamatkan karena apa? Karena iman. Iman percaya sama Tuhan, benar nggak? Yesus sudah mati bagi kita, kita percaya, iman. Akhirnya kita diselamatkan. Dan untuk bisa bertahan dalam iman, kita butuh yang namanya pengharapan.
Walaupun iman dan pengharapan itu punya porsi yang penting banget bagi orang Kristen, tapi dikatakan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi Tuhan itu taruh porsi kasih itu nggak main-main. Makanya hari ini kita mau mengenal kasih yang benar, karena kasih itu adalah prioritas Allah. Kasih itu adalah prioritas Allah. Jadi dan bicara soal kasih pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya apa? Kalau kita mengasihi, pasti kita apa? Berkorban, gitu kan ya, memberi. Dan hari ini kita akan lihat beberapa hal tentang pemberian. Coba bisa di next. Ini adalah contoh pemberian sebelum, jangan di next lagi ya. Oke, saya mau tanya, kalau Valentine, teman-teman yang kemarin Valentine dapat dari teman-temannya, dapat dari yang di PDKT-in atau yang dapat dari orang tuanya, dapat apa sih biasanya? Iya, dapat coklat. Hari ini juga bawa coklat ya. Mantap. Terus dapat apa lagi biasanya? Bunga. Wah, dapat bunga apa? Bunga bank ya, enak ya, bunga bank ya, bunga deposito. Bunga deposito ada yang mau? Kalau bunga tagihan mau nggak? Nggak mau ya. Nah, oke, kita ada contoh juga next. Ya ini coklat, bunga ya. Nah, bagi teman-teman yang sulit gitu kan ya, saya sulit misalnya nyediain coklat atau bunga, saya kasih tips. Ini adalah tips hemat kalau tahun depan mau merayain Valentine yang mau ngasih coklat, ini murah gitu. Namanya Silver Queen. Yang ini juga bunga nih. Nah, katanya Valentine, ini udah beli bunga belum? Tahu nggak bunga apa itu? Ya itu biasanya bunga dibanyekar tuh ya, dibanyekar. Udah remaja. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah contoh-contoh pemberian ya, contoh-contoh pemberian. Tetapi kita akan lihat, saya akan ajak teman-teman untuk lihat satu ayat yang indah banget. Sebenarnya di tanggal 14, ini Valentine tanggal berapa? 14 ya? 14 Februari. Februari itu bulan berapa? Nggak salah hitung ya? Nah, sebenarnya di tanggal 14 bulan yang kedua pernah ada satu perayaan yang indah banget. Next. Kita catat nih. Bilangan pasal 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saya bacain, teman-teman perhatiin ya. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Nih, pada bulan yang kedua, pada hari yang nah, yakin nih, nggak salah ya. Coba dicek Alkitabnya, jangan-jangan saya yang edit ini, benar nggak? Yang bawa Alkitab dicek bilangan 9 yang ke-10 sampai yang ke-11. Tahu nggak bilangan? Bilangan itu di mana? Setelah bilangin gitu ya, setelah dibilangin. Tahu? Udah nemu? Bilangan pasal 9 ayat 10 sampai 11. Gimana? Pada bulan ke 2, tanggal ke hari ke 14 sama ya. Nah, berarti pada waktu senja haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Jadi pernah ada perayaan apa di situ? Perayaan Paskah. Bangsa Israel sebenarnya merayain Paskah bukan tanggal yang bukan 14 bulan kedua. Sebenarnya mereka merayakan Paskah itu pada tanggal 14 bulan pertama. Ini cerita aja. Sebenarnya pada tanggal 14 bulan pertama. Tetapi ya 10 dia sudah jelas. Kalau ada orang-orang yang saat itu nggak bisa atau berhalangan ngerayain Paskah, mereka harus ngerayain di bulan yang kedua tanggal yang ke-14. Jadi ini bukan masalah 14 Februari dirayain sebagai Paskah atau enggak, bukan. Karena perhitungan bulannya juga berbeda. Bangsa Israel nggak pakai hitungan bulan Januari, Februari itu enggak. Tetapi yang menarik di sini poinnya, saat dunia pada tanggal 14 bulan kedua merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang, bangsa Israel dengan hitungan bulannya sendiri pada tanggal 14 bulan yang kedua juga pernah merayakan Paskah. Paskah itu apa? Paskah itu apa bagi kita? Paskah itu merayain apa sih? Kalau bulan Maret, bulan April itu kan merayain Paskah kan, hari kelahiran Tuhan Yesus. Benar? Sama. Enak. Ya, bisa jadi. Nah, kematian Tuhan Yesus. Tanggal 14 bulan kedua merayakan Paskah, artinya bangsa Israel sedang merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dulu, ini kan perjanjian lama. Tuhan Yesus mati di perjanjian baru gitu kan ya.
Perjanjian Lama itu bukan merayakan kematian Tuhan Yesus, itu sedang merayakan hari pembebasan. Jadi bangsa Israel pernah ada di Mesir, dan rumah-rumah yang dikasih tanda darah itu tidak mati. Pernah tahu ya? Bangsa Mesir rumahnya nggak ada tanda darah, kena tulah, anak-anak sulungnya mati. Tapi bangsa Israel ada tanda darah, tidak dilewati kematian. Artinya ada keselamatan, ada kasih yang berita sukacita, dan itu adalah kasih yang terbesar yang Allah berikan. Paskah adalah merayakan hari pembebasan, hari keselamatan, karya keselamatan yang Allah kerjakan. Jadi Paskah itu menurut saya itu kasih. Kalau makanya pada ayat Yohanes 3 yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah, makanya Yesus turun ke dunia karena kasih. Dan Paskah pun adalah bukti penggenapan kasih Allah. Jadi next, sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengenal kasih Allah lebih dahulu. Makanya ini bukan kebetulan 14 Februari dunia macam-macam lah merayakan kasih dengan berbagai caranya, dan kita tahu banyak cara-cara yang nggak benar juga yang dunia lakukan. Tetapi tujuannya memberikan kasih, dan Alkitab ajarkan kita sebuah kasih yang jauh lebih baik, kasih yang jauh lebih sempurna. Makanya sebelum kita orang-orang Kristen bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi teman kita, mengasihi kalau kita nanti punya pacar, mengasihi pacar kita, mengasihi orang tua kita, yang perlu kita lakukan ini mengenal kasih Allah lebih dulu. Kalau enggak, kita enggak benar seperti itu. Nah, saya akan ajak teman-teman melihat dua contoh tokoh Alkitab yang berhasil dia punya kasih Allah, gitu ya, berhasil mengimplementasikan kasih Allah dalam hidup mereka. Yang pertama, Mang Ucup atau Yusuf, gitu ya. Yusuf, Ucup bukan tukang jual bubur, gitu ya. Ini Yusuf yang ada di Alkitab. Kita lihat di Kejadian 45 ayat yang keempat sampai yang kelima. Ini adalah bagaimana Yusuf mengekspresikan kasih yang lahir dalam hidupnya. Kejadian 45 ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya tunggu yang nyatet ya Bapak, dan enggak apa-apa. Kejadian 45 ayat yang keempat sampai yang kelima. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Teman-teman tahu cerita Yusuf? Teman-teman waktu sekolah minggu diajarin kan siapa Yusuf? Yusuf ini punya 12, mereka ber-12 ya, saudara laki-lakinya 12. Pada saat kisah Yusuf itu dimulai masih ber-11 ya. Kita yang cewek waktu Alkitab itu nggak sebut, jadi hanya disebut satu Dina. Nah, tetapi dari 11 cowok itu Yusuf pada saat itu paling kecil, belum ada adiknya belum lahir. Jadi 11 pria, 12 pria, Yusuf anak ke-11. Pada saat Alkitab menceritakan Yusuf masih jadi anak yang paling bungsu, seperti itu. Dan dia sangat disayang sama orang tuanya. Ngerti kan ya? Nah, satu saat Yusuf bermimpi dan saudara-saudaranya ini gak seneng dengan mimpinya Yusuf, karena Yusuf menceritakan sebuah mimpi yang dimana Yusuf seolah-olah akan menjadi penguasa bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya jengkel, mangkel, gitu kan ya. Wah kamu ya Yusuf rasain, tunggu. Akhirnya satu saat Yusuf dimasukkan di dalam sumur, terus diceritakan sebuah kisah bohong kepada orang tuanya bahwa Yusuf sudah mati. Dan akhirnya satu saat Yusuf gak jadi dibunuh, Yusuf dijual ke pembeli budak gitu kan ya. Mulailah di rumah Potifar dan lain sebagainya, kemudian difitnah, dia masuk di penjara dia dilupakan sama yang membuat roti itu kan ya. Pembuat roti, akhirnya dia dilupain, dan akhirnya dia naik sebagai seorang tokoh hebat di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir itu Yusuf. Nah, poinnya adalah pada saat Yusuf tinggal di Mesir menjadi seorang penguasa, dunia ini sedang dilanda kelaparan. Kelaparan hebat. Dan semua dunia mencari makan. Semua dunia nggak ada makanan kecuali di mana?
kecuali di Mesir, karena Yusuf berhasil mengelola bahan makanan orang Mesir dengan hebat, sehingga semua bangsa datang ke Mesir mencari pertolongan, tidak luput termasuk kakak-kakak dari Yusuf datang ke Mesir cari pertolongan. Dan hebat banget Yusuf bisa berkata seperti ini, marilah dekat-dekat. Yusuf ingat loh, ini aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jadi Yusuf ingat, Yusuf gak lupa. Masa ya kamu pernah jual aku ya? Enggak, Yusuf ingat saudara-saudaranya pernah berbuat jahat. Tapi Yusuf bisa bilang, jangan nyesel, jangan menyesal, jangan berusaha hati, karena Allah sudah menyuruh aku mendahului kamu ke sini untuk memelihara kehidupan semua. Wih, ini hebat banget. Ini hebat banget. Saudara-saudara Yusuf itu ketakutan ketemu sama Yusuf. Waduh, pasti dibalas. Pasti dibalas. Ya enggak? Kalau manusia pasti berpikir seperti itu dong. Aku pasti dibalas. Aku dulu pernah mau membunuh adikku, sekarang adikku bisa membalas. Tapi Yusuf luar biasa. Yusuf gak kalah dengan kepahitan. Yusuf gak kalah dengan luka masa lalunya. Luka masa lalu pun tidak dapat menghalangi Yusuf untuk berbuat kasih. Jadi saat Yusuf tinggal di Mesir, Yusuf alami banyak proses. Seperti yang saya katakan tadi, difitnah, masuk penjara, dilupain seperti itu kan ya, di PHP-in gitu kan. Yusuf gak pernah simpan semua sakit hati itu. Yang Yusuf ingat apa? Di setiap masa susah selalu ada penyertaan. Ya enggak? Yusuf difitnah enggak? Difitnah. Pertama Yusuf dijual, disakiti, tetapi disertai Tuhan. Difitnah, masuk penjara, disertai Tuhan enggak? Disertai Tuhan. Dilupain sama manusia ya, dia berharap sama manusia kan nanti si pembuat makanan itu, penyedia makanan itu dibebaskan dari penjara, kemudian ingat sama Yusuf juga dibebaskan. Tapi dia dilupain. Tapi Tuhan juga sertai. Tuhan beda Yusuf. Yusuf nggak mau ingat hal-hal yang, Yusuf nggak mau ingat sakit hatinya. Yusuf nggak mau ingat luka-lukanya. Yang Yusuf mau ingat adalah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itu hebat banget. Jadi next, di sini saya catatkan seperti ini. Kasih itu dapat menyembuhkan luka masalah yang Tuhan berikan. Kasih yang Allah berikan kepada Yusuf lewat penyertaannya itu bisa menyembuhkan luka masa lalu dari Yusuf. Ini indah banget. Indah banget. Jadi kita bisa melihat itu contoh yang pertama tentang Yusuf, seorang yang disakiti, seorang yang dilupakan, seorang yang difitnah, dijual, nggak dipercaya, tapi penyertaan Tuhan, di mana itu bentuk kasih Tuhan bisa menyembuhkan sakit hati Yusuf. Yusuf ingat loh, aku saudaramu yang kau jual ke Mesir. Jadi saat kita mengampuni seseorang itu bukan nunggu kita lupa. Oh masa ya kamu pernah berbuat jahat sama aku? Ingatan itu bisa tetap ada, tetapi mengasihi itu sebuah pilihan. Jadi kalau hari ini teman-teman punya luka hati, teman-teman punya kepahitan, siapapun yang pernah meninggalkan kepahitan buat teman-teman, kasih Allah itu bisa menyembuhkan kita dari luka. Ini tangkap. Jangan mau hidup untuk mengingat luka. Hiduplah seperti Yusuf yang mengingat kasih. Yang kedua, siapa? Ada satu contoh lagi, orangnya pendek. Siapa? Yang keras? Sakeus. Nah, Sakeus kita akan lihat kisahnya dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Ini kisahnya. Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Siapa sih Sakeus? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa? Ya gampangnya itu loh. Sekiranya ada sesuatu yang ku peras. Jadi pemungut cukai itu seorang
pemeras gitu ya. Bikin jeruk peras. Ya benar ya? Hah? Enggak ya, pemeras duit ya, pemeras duit rakyat. Jadi Sakeus itu seorang pemungut cukai, artinya dia suka meras duit rakyat. Duit orang-orang Israel diperas kemudian disetorin sama orang-orang Mesir gitu kan, ceritanya kayak gitu. Nah, jadi Sakeus ini seorang yang sangat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, sangat dibenci. Bahkan pemungut cukai itu dianggap sama dengan orang berdosa kayak gitu kan ya. Jadi Sakeus ini, waduh, hidup nggak urus deh. Dan pada satu saat Yesus sedang lewat, gitu kan ya. Yesus sedang berjalan di kotanya Sakeus. Sakeus dengar ada Yesus. Dia pernah dengar tentang Yesus, gitu kan ya. Pernah dengar kalau Yesus itu guru. Dia penasaran dong. Tahu kan ya ceritanya? Dia penasaran. Dia lari, waduh nggak kelihatan. Gimana ini? Akhirnya dia manjat pohon dia. Manjat pohon. Jadi dia naik ke pohon apa? Nah, pohon ara gitu. Dia naik, dia mau lihat Yesus. Akhirnya dia ketemu sama Yesus. Dan luar biasa banget. Yesus tahu kalau Sakeus penasaran sama Yesus. Dan Yesus ngomong apa? Sakeus, turunlah. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Ih, Sakeus kaget dong. Terus kaget. Wih, Yesus, aku ini baru penasaran sama Yesus, gak pernah ketemu. Kok Yesus mau main ke rumahku, mau menumpang? Gitu. Dan orang-orang di sekitarnya lebih kaget lagi. Ih, Yesus gak ngerti itu Sakeus seorang pemungut cukai. Kok Yesus yang katanya guru, yang katanya imam mau makan di rumah orang berdosa? Padahal tradisi Yahudi gak sembarangan makan sama orang. Makan semeja itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sesama bangsa Yahudi, bahkan orang-orang yang dekat, yang ada hubungan di luar itu mereka gak makan bareng. Dan Yesus menganggap Sakeus orang yang layak untuk diajak makan bareng. Itu menggemparkan. Makanya orang-orang marah kalau teman-teman bisa lihat di cerita sebelumnya, guru makan di rumah orang berdosa seperti itu. Tapi ini luar biasa banget. Sakeus punya cerita yang indah. Pada saat orang-orang berbicara, Sakeus kamu orang yang berdosa, Sakeus kamu orang yang keji. Tetapi Yesus bilang lain. Yesus berkata hal yang lain. Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Karena walaupun engkau orang yang berdosa, engkau pun layak diselamatkan. Kurang lebih seperti itu. Dan orang-orang berkata buruk tentang Sakeus gak mau dengerin. Sakeus tahu itu masa lalunya. Tapi hari ini aku ketemu sama Juru Selamat. Makanya dia berpikir, aku merubah pola pikir. Dari sini Sakeus bilang, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Ingat, kasih tadi identik dengan yang namanya pemberian. Benar ya? Dapat coklat, dapat bunga. Sakeus memberikan setengah dari miliknya. Ini kasih loh. Ini kasih. Bahkan kalau ada yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat sebagai sebuah bentuk permintaan maaf dari Sakeus. Dia nggak tahu mau seperti apa lagi. Dia kasih setengah dari miliknya. Dia kembalikan 4 kali lipat. Di sini kita bisa melihat bahwa Sakeus sudah mengenal kasih Allah. Pada saat Yesus makan bareng Sakeus kenal kasih Allah. Dan kasih Allah itu pun mengubah hidupnya. Sakeus walaupun ia dihina orang, dibenci orang, dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik dan mengasihi orang lain. Jadi poinnya apa? Next. Poinnya ini. Kalau tadi di Yusuf, kasih itu dapat menyembuhkan luka masa lalu. Di Sakeus kita bisa belajar bahwa kasih itu dapat memperbaiki kesalahan masa lalu. Kesalahan yang lama nggak bisa dihilangkan, tetapi kita bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti Sakeus dulu cara hidupnya nggak benar, cara mengasihi orang nggak benar, dia mengasihi diri sendiri. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, dia berubah. Kasih Allah itu bisa mengubah. Makanya hari ini kita belajar mengenal kasih Allah supaya kita pun diubahkan. Yusuf dan Sakeus, dia belajar tentang kasih Allah yang indah itu. Dan dari mana mereka bisa punya kasih yang seperti ini? Karena mereka menikmati kasih Allah. Mereka menikmati kasih Allah. Yusuf menikmati kasih Allah dalam masa-masa sulit. Sakeus di masa-masa dia tidak punya orang yang percaya sama Sakeus,
dia bertemu dengan Yesus. Dan itu adalah saat-saat mereka menikmati kasih. Jadi next, orang yang bisa menikmati kasih Allah adalah orang yang bisa menampilkan kasih Allah dalam hidupnya. Kalau kita mau kasih Allah itu terpancar lewat hidup kita harus menikmati kasih Allah lebih dulu. Kan sebagai orang Kristen nih, tadi dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi seperti itu kan. Kalau kita mau mengasihi orang lain, kita perlu satu hal, menikmati kasih Allah terlebih dahulu. Kalau enggak, kita enggak bisa. Jadi penting bagi kita untuk bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Supaya kita bisa menikmati kasih Allah, kita perlu punya hubungan yang baik dengan Allah. Dan untuk itu, saya mau bagikan dua hal penting. Next ya, dua hal penting dalam hubungan. Ini yang pertama, saling, saya stop sampai sini dulu. Yang pertama adalah saling percaya. Karena dengan saling percaya, artinya kita ini bisa, kita mau percaya sama pasangan kita, dan kita bisa dipercaya dengan pasangan kita. Pasangan ini banyak hal ya. Kita sedang berpasangan dengan orang tua, kita sedang berpasangan dengan Allah, kita sedang berpasangan dengan gembala di tempat ini seperti itu. Jadi saat kita mengasihi dalam sebuah hubungan, kita perlu saling percaya. Kita mau percaya dan bisa dipercaya. Bayangkan sebuah hubungan tanpa trust di dalamnya. Enak nggak? Kamu dari mana? Oh, aku pergi cuma sebentar kok, beli ke Indomaret. Loh, sama siapa? Dia sendirian aja jalan. Kok kamu tak telepon nggak angkat? Tak video call nggak diangkat? Iya, aku cuma jalan ke Indomaret, handphone tak tinggal tak cas, bohong. Mana enak? Sebuah hubungan tanpa rasa percaya. Nggak enak. Nggak enak. Sebuah hubungan tanpa rasa percaya itu sangat enak. Dipenuhi dengan curiga, dengan cemburu, tuduhan-tuduhan hadir. Nggak enak. Nah, kita bisa melihat Yusuf. Walaupun dia punya proses yang nggak mudah, tapi dia mau percaya sama rencana Tuhan. Allah bilang, aku akan menyertai engkau. Pada saat Allah kasih mimpi sama Yusuf, jadi seorang pemimpin, gitu kan ya, Yusuf percaya dan Yusuf pegang apa yang Allah katakan. Jadi pada saat dia mengalami hal-hal yang gak enak, dia gak bilang, masa sih Tuhan aku jadi pemimpin, loh ini kalau aku masuk penjara. Loh masa sih Tuhan aku jadi pemimpin, ini aku di dalam sumur dibuang. Yusuf gak pernah mempertanyakan janji Allah, karena Yusuf percaya sama Allah. Gak hanya percaya, Yusuf bisa dipercaya. Pada saat Tante Poti mau ganggu-ganggu Yusuf, dia gak mau. Tante Potifar mau ganggu Yusuf, Yusuf gak mau. Yusuf terus percaya sama Allah. Pada saat dia dipercaya menjadi orang hebat di Mesir, dia juga gak mau menggunakan kekuasaannya. Bahkan saat saudara-saudaranya datang, dia gak mau menggunakan kekuasaannya untuk membalas. Hebat Yusuf. Demikian juga dengan Sakeus, walaupun orang-orang benci sama Sakeus, Sakeus mau percaya sama perkataan Yesus. Aku datang mengasihi kamu karena kamu pantas menerima kasih. Masa sih Tuhan, orang lain lo gak percaya, orang lain lo gak suka sama aku. Tapi Yesus katakan, iya, kamu orang yang layak dikasih. Dan Sakeus pegang, Sakeus percaya. Sakeus juga dapat dipercaya, dia balas kasih Tuhan dengan cara dia mengasihi orang lain. Itu yang pertama. Yang penting dalam hubungan adalah rasa saling percaya. Artinya bisa percaya dengan orang lain dan bisa dipercaya orang lain. Itu termasuk hubungan kita dengan Allah ya. Kita harus percaya sama Allah dan kita bisa dipercaya oleh Allah. Yang kedua yang gak kalah penting adalah komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Karena komunikasi adalah bahan bakar dalam sebuah hubungan. Punya kendaraan kalau gak ada bahan bakar buat apa? Wih, motornya baru ya, iya kok nggak dinaikin? Ya nih nggak ada bahan bakarnya, jadi dituntun, capek. Nah kita punya hubungan kalau nggak ada komunikasi sama, bikin capek. Punya hubungan nih, punya status, tapi nggak ada komunikasi, capek nggak? Capek. Rumah tangga juga gitu. Orang tuanya sama anak gitu kan, anak bangun mau sekolah, orang tua udah kerja. Orang tua pulang, anak masih les. Orang tua pulang les, papa lagi keluar sama teman.
Papa pulang, anak udah tidur. Nggak pernah ada komunikasi, capek, nggak nyambung. Kalau WA cuma centang satu, nggak deliver, nggak terkirim, nggak enak dong. Nggak ada komunikasi seperti itu. Komunikasi ini penting, ini bahan bakar. Dan tanpa komunikasi, hubungan nggak akan bisa jalan. Dan komunikasi itu karena dia bahan bakar, dia sifatnya harus diisi terus-menerus, kontinu. Bahan bakar itu sesuatu yang bisa habis. Dan bahan bakar itu sesuatu yang perlu diisi terus-menerus. Yusuf bangun komunikasinya dengan Tuhan. Buktinya Tuhan bisa berbicara lewat mimpi-mimpi. Bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi-mimpi. Mimpinya Yusuf sendiri, mimpinya juru minuman, mimpinya juru makanan, juru roti, mimpinya Firaun. Yusuf bisa punya hikmat karena Yusuf apa? Dapat hikmat dari Allah. Itu bukti bahwa dia berkomunikasi. Sakyus pun bangun komunikasi dengan Yesus. Pada saat Yesus makan di rumahnya, menumpang di rumahnya, Sakyus nggak sia-siakan kesempatan itu. Yesus ajari aku, guru ajari aku. Dia tanya semua, dia tanya, dia minta Yesus mengajari sehingga Sakyus bisa berubah. Jadi komunikasi itu penting. Dari sini kita bisa belajar untuk mengenal kasih Allah. Kita perlu percaya, saling percaya, dan kita juga perlu bangun komunikasi. Setuju? Bangun rasa percayamu dengan Tuhan. Kalau kita mau kenal kasih Allah, bangun saling percayamu dengan Allah dan bangun komunikasi dengan Allah. Gimana sih bangun komunikasi dengan Tuhan? Gimana caranya? Gimana cara bangun komunikasi sama Tuhan? Pernah sekolah minggu? Tahu lagu ini? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Artinya baca kitab suci, doa tiap hari kalau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau kamu mau tumbuh dalam komunikasimu dengan Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Siapa sih yang suka main handphone, main game? Bisa habis berapa jam main game? Bisa habis berapa jam nonton drakor? Bisa kasih porsi yang sama nggak untuk Tuhan? Berat. Tapi itu tantangan buat kita. Oke, saya akan masuk satu ayat yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Ini tugas kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Baca sama-sama lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saya mau tanya, hari ini tema kita apa tadi? Mengenal kasih Allah. Dan yang cetak tebal yang paling atas apa? Kita telah mengenal. Jadi kalau hari ini temanya mengenal kasih Allah, teman-teman hari ini adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih Allah. Dan tugasnya apa? Tugasnya tetap berada di dalam kasih. Karena orang yang berada di dalam kasih berarti ada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Sebagai orang-orang yang sudah kenal kasih Allah, ayo terus tinggal dalam kasih Allah. Kalau kita punya kasih Allah dalam hidup kita jadi berkat. Percaya gak? Yusuf yang tadinya gak berhikmat ya, mungkin ya, dia ceritain mimpinya, akhirnya dia dibenci, tapi dengan ketulusannya Yusuf akhirnya mengenal kasih Allah, dan dia terus tinggal kasih Allah. Hidupnya berdampak gak? Berdampak. Dia bisa jadi penolong bagi keluarganya, dia bisa jadi penolong bagi banyak orang. Sakyus nih yang paling dibenci, kalau bisa Sakyus mati gak apa-apa deh kayak gitu. Tapi hidupnya akhirnya berdampak gak? Berdampak. Setengah dari miliknya dikasih ke orang lain, 1/4 dari miliknya kalau bisa diganti buat 4 kali, menggantikan 4 kali lipat dari apa yang sudah diperas. Tidak banget. Hidup kita kalau punya kasih Allah akan berdampak. Jadi next, ini teruslah hidup dalam kasih Allah dan teruslah mengasihi siapa? Orang lain. Bukti kita hidup dalam kasih Allah adalah mengasihi orang lain. Pernah ada kan Yesus sedang mengajar murid-muridnya, dan murid-muridnya tanya, bagaimana Yesus aku memberi engkau minum, bagaimana Allah aku memberikan engkau minum, dan lain sebagainya. Dengan engkau memberikannya kepada orang yang paling membutuhkan. Artinya memberikan sesama. Saat kita mau mengasihi Allah, kita
kita bisa mengekspresikannya dengan mengasihi sesama. Mulailah dari orang-orang terdekat, mulailah dari mengasihi orang tuamu, mulailah mengasihi gembalamu, mulailah mengasihi saudara. Nanti kita akan terbiasa hidup dalam kasih, dan kita akan hidup dengan menjadi dampak yang hebat bagi orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan nyanyikan pujian kita seperti mentari. Bismillah. Itulah kasih Bapa yang begitu indah. ajak teman-teman, kalau kita mengasihi Tuhan, kita ekspresikan dengan sebuah pemberian. Memberikan apa? Memberikan hati kita, memberikan percaya kita,
memberikan penyembahan kita. Kalau engkau cinta sama Tuhan, ekspresi. Engkau bisa berkata, Tuhan, aku cinta sama Engkau. Tuhan, aku mau percaya. Tuhan, aku serahin hidupku, masa depanku dalam tangan-Mu. Aku mau bertumbuh dalam kasih yang benar. Ajar aku untuk menikmati kasih-Mu, supaya aku bisa mengasihi orang tuaku, supaya aku bisa mengasihi kakakku, bisa mengasihi adikku, bisa mengasihi gereja ini, bisa mengasihi gembala di tempat ini, bisa mengasihi orang lain yang benar, bisa mengasihi guru-guru di sekolah. Ajar aku, ekspresikan. Tuhan senang kalau kita dapat sama Tuhan. Tuhan senang saat kita mencucurkan air mata, kita menikmati cinta. Makanya lirik yang paling terakhir di lagu ini, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Katakan, terima kasih Tuhan atas cinta. Tuhan dekat. Tuhan dekat. Kita bisa lihat Yusuf di sumur, Tuhan ada. Di penjara, Tuhan ada. Sakeus di tengah kebencian orang-orang, cinta Tuhan ada. Hari ini kamu berharga di mata Tuhan. Kamu indah di mata Tuhan. Dan cinta Tuhan itu hadir. Itu lahir. Belajarlah menikmati kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Katakan untuk Tuhan, yuk. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, katakan kasih-Mu, kasih-Mu. Rasakan besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan kami dari maut. Cinta-Mu Tuhan mengangkat kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan, jadikan kami milik kepunyaan-Nya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Jadikan kami sungguh-sungguh anak-anak yang cinta akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua, berkati Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, di sekolah, di tempat kami bekerja, di gereja, kami tetap menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, biar cinta-Mu hidup dalam hidup kami,
Kami mengerjakan cinta kasih itu sehingga nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni, ajar kami Tuhan untuk mengasihi lebih dan lebih lagi sehingga kami akan menjadi dampak, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, jadi garam, jadi terang untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami dimanapun kami pergi dan berada. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, rumah tangganya, anak-anak, bungkus mereka dengan kuat kasih barang Tuhan. Kami percaya dan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu tetap Tuhan menyertai dan menolong. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami lakukan persembahan Tuhan, tolong supaya apa yang kami bawa sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami memberikan korban persembahan kami. Terpujilah nama-Mu, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin ujian. Puji Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, kita berhati berterima kasih Yesus. Kita masuk dalam acara selanjutnya. Silakan, ada Vera. Boleh tukang musik ke tempat duduk semua, karena kita mau main game semua ya. Semua ikut main game. Boleh Foni maju, Foni. Semua nih ya main, termasuk tamu sama pembina juga ikut main. Ya, jadi semua ikut main. Semuanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali semua ikut main. Tanpa terkecuali semua ikut main. Ya.
Oke, duduk semua, sudah dapat? Ada yang belum dapat? Coklatnya? Sudah ya? Kita mau tutup dalam doa ya. Ayo kita berdiri. Kak Eli tutup dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul semua pemuda remaja, kami boleh menikmati ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Kami berkumpul karena panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Apa yang sudah kami lakukan pada saat ini, Tuhan memberkati. Biarlah pujian kami, penyembahan kami itu berkenan di hadirat Tuhan. Terlebih lagi kami sudah menikmati bagian firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati urapan Allah, otoritas Allah, kuasa Allah terus turun memenuhi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan heran dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai kami. Biarlah kemana kami pergi dan berada, kami terus menjadi berkat. Dan biarlah kasih-Mu itu tertanam di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.